Perubahan hormonal pada kondisi fisik bisa mempengaruhi kondisi batin. Apabila sering bermeditasi, apakah keadaan tersebut masih bisa berpengaruh ke kondisi batin kita, terutama pada wanita? Karena ya inilah dukanya wanita, hormonalnya gitu ya. Aduh, begitu misalnya oke lah, datang bulan itu moodnya swing. Wah, iya. Jangan coba diganggu pokoknya. Jangan jangan gabung macan tidur boleh dibilang. Itu kalau kalau salah-salah sedikit baperan gitu, baperan repot gitu kan. Nah, itu kan mau dibilang kan itu hormonalnya. Kadang-kadang kita salah apapun langsung ditangkapnya sensitif sekali. Itu terjadi umum sekali. Kalau yang sudah berumah tangga, kalau istrinya marah-marah pasti ditanya, lagi datang bulan ya. Itu quote utamanya itu kan. Itu mempengaruhi memang itu swing perubahan hormonal. Salah satunya mempengaruhi mood dan itu terjadi terus-menerus ya. Setiap bulan berarti 12 minimal 12 kali dalam setahun. Kalau misal dilakukan itu jadi misalnya puluhan tahun itu kan jadi habit, kebentuk karakter seperti itu. Inilah yang terjadi di wanita. Moodnya kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak, ya wajar gitu. Jadi harus bisa memahami karakteristik wanita dari perubahan hormonal itu. Nah, bisa atau tidak dengan meditasi mengatasinya. Makanya bisa iya, bisa tidak. Ketika bisa iya kalau kita bisa siap semuanya dari sisi karma, dari sisi pikiran, dari sisi lingkungan, dari sisi makanan. Kalau siap semuanya, iya. Bisa, bisa tidak, iya. Kalau sisi karmanya lagi buruk, terus dia lagi datang bulan, aduh, gimana tuh? Siap nggak? Bisa lebih parah, bisa dikatakan. Nggak siap. Atau lagi pikirannya, ya pasti pikirannya lagi kacau saat itu. Artinya bukan kacau ya, nggak stabil. Banyak masalah juga. Lagi lagi isinya lagi datang bulan, banyak masalah kerjaan misalnya. Banyak ada masalah rumah tangga, ada masalah yang lain. Nah, itu pun akan mempengaruhi kualitas meditasinya pada akhirnya. Dia nggak mood meditasi, akhirnya juga berantakan. Lingkungannya juga kacau bisa saja. Misalnya lagi datang bulan, ya ini cerita datang bulan terus jadinya ya. Terus tetangganya lagi ada kawinan gitu ya, bikin dangdutan misalnya di rumahnya gitu. Aduh, gimana mau meditasi gitu kan? Nggak bisa meditasi, berisik gitu kan? Atau tetangga rumahnya lagi bangun rumah gitu ya, lagi ngecor pakai pakai beko, misalnya jedak, jeduk, jedak, jeduk. Gimana mau bisa meditasi? Nah, banyak faktor akhirnya. Makanya bisa iya, bisa tidak. Dan tidak bisa dipastikan bahwa seorang meditator pun bisa mengatasi itu. Artinya, kalau dia belum terlatih, dia tidak akan bisa melewatinya. Kalaupun terlatih, kalau kondisinya tidak siap dari empat faktor ini minimal, dia pun nggak akan. Atau bisa saja badannya lagi sakit, lagi drop. Ya, jadi nggak bisa mengarahkan peak energi pikirannya untuk berkonsentrasi. Itu pun bisa bermasalah. Cara mengatasinya jadi arahat udah nggak dilahirin lagi selesai. Itu karena bagaimanapun akan sulit ketika ada kondisinya, kondisi itu akan terjadi. Ya, tapi ya sebisa saja lah, sebisa mungkin kita meminimalkan masalah ya. Nah itu, sebisa mungkin kita mencari solusi untuk menyikapi dengan baik minimal terkendali. Itu saja sih, minimal kita bisa mengendalikan keadaan, apapun situasinya. Itu saja yang kita bangun.